Kalau iri dengki tadi, kamu iri kalau orang Banjar bagus bisa menuruti. Artinya dia rajin bekerja, ikut rajin bekerja. Ya kapan ini banyak kebun kelapa, ikut dia tanam kelapa. Kalau dengki punya kelapa Pak Asnawi bisa ditebanginya, bisa dirusaknya. Nah ini dengki. Kalau dengki itu ada imannya, berarti kan ada iman tadi. Iman tadi sebenarnya melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada berguna amal ibadah bila kita masih iri dengki, masih menggibah. Nah, artinya hukum kita yang kita urus, mobil kita yang kita urus, diri kita yang kita urus. Mau mobil orang yang berbintang lah, mobil orang yang mulus kah, yang bening kah, yang kita urus tidak ada mobil kita walaupun mobil biasa, mobil yang biasa-biasa saja, yang sederhana, yang jauh dari kata mewah ataupun diri kita tadi. Jangan memandang daripada diri orang lain tadi. Makanya di dalam bertakwa kepada Allah itu jangan tinggal kiri, tinggal kanan. Teruskan diri dengan Allah tadi, si hamba tadi. Nah, jangan didengari penonton. Nah, bila mendengari penonton sama melihat mobil orang lain. Jadi apa yang diperintahkan Tuhanmu laksanakan dengan segera tadi. Jangan meninggal penonton, apalagi meninggal diri orang lain dari sama mah melirik kepada penonton tadi. Luruskan diri bila disuruh tadi. Apa contohnya kemarin? Nah, mungkin ada di dalam kitab Allah Ta'ala menyuruh hambanya ke pasar aja. Nah, bagi wali Allah tadi kada ada yang menutup kemungkinan, kada ada hijab bimbing dirinya dengan Tuhannya. Suruh ke kebun. Nah, orang ramai-ramai di sana bekerja bakti. Engkau disuruh ke kebun. Suruh ke kebun karena raja juga yang memerintah. Yang karena kerja bakti tadi bang, perintah raja juga kebetulan engkau saat itu disuruh ditugaskan raja kebun, mencari kayu bakar. Jadi sama-sama menjalankan apa yang diperintah Tuhan karena kalau begini manusia tuh Tuhan tuh maha adil. Nah, Tuhan tuh maha adil kepada diri masing-masing. Cuma manusia ini bisa iri dengki dengan orang. Melihat ini ada empat kerja bakti mencari kayu berdiri, kami susah payah nah bepaluhan penuh keringat kerja bakti. Tidak ke sana mencari kayu bakar. Kenapa manusia tadi ada iri dan berarti inya di dalam beramal tadi, di dalam kerja bakti yang ramai-ramai tadi, masih ada sifat iri dan iri. Karena beribadah tadi, beramal tadi, kada melihat lawan Tuhan, nang menyuruhnya tadi, nah bekerja bakti, kada dilihatnya, ada di kanalnya, nang menyuruh kerja bakti tadi, nang ramai-ramai itu, nah. Lantaran dirinya kada melihat lawan raja, kada melihat menyaksikan lalu iri dengki kepada orang tadi. Kalau orang kada iri dengki, lurusakan kerjaan kerja bakti tadi, jangan mengitirat orang. Jangan kita mengirat memandang daripada orang lain. Nah, kalau kita disuruh kerja bakti oleh Tuhan Raja, kerjakan kerja bakti. Jangan ditinau punya orang lain. Apalagi menggibahnya. Menggibah memfitnah mah juga ke sana dari kayu bakar. Atau menggibah jaka ikut di sini. Nah, kerja bakti di sini ada juga bantu-bantu. Ini kerjaan saja sendiri yang diurus. Dari kayu bakar saja kerjaan. Menggibah. Orang menggibah tadi kan ada beriman, beramal ibadah dia cangkar, rajin beramal ibadah. Kada ada nilai di hadapan Tuhanmu, pun di hadapan manusia bagus, bagus pujian. Nah, apa jalan kayak ini urat bulu ganal sekalinya kami itu kan berpandai, itu kan bicara. Nah, bagus ini apa? Urat bulu ini kencang. Nah, satu kan di bicara. Nah, ini bagus katanya. Nah, urat bulu kencang. Tahukah anu bagus naon urat bulu kan besar urat bulu ini. Nah, kebanyakan bicara.
Itulah manusia bahiri-hirian tadi, iri-iri dan itu ada. Walaupun tak samar, tak sembunyi. Bahiri, kenapa garang diri lawan Tuhan? Urus saja amal ibadahmu, luruskan lawan disuruh Tuhan apa kerjakan gitu. Baik yang tertulis kah, baik perintah yang dilangsungkan Tuhan melalui ilham petunjuk tadi, kerjakan. Jangan ketujuh memfitnah orang, jangan ketujuh menghibah orang, dosa maka ada. Maka bila kita sudah menggibah, memfitnah tadi, amal yang kita gawi yang bersama-sama tadi nah, samaan begawian, borongan gawian dan bersamaan. Nang minyak pahalanya tadi, pahalamu yang setinggi gunung, setinggi langit. Apa aja Pak Gusman kemarin. Nah, pahala subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mun engkau masih gibah, nah, mun engkau kerjaan tuh masih ada gibah di kada tupan lawan Tuhan, apalagi ada fitnah dan lain sebagainya kepada diri kita, maka nilai ibadah pahala tadi yang begitu besar, dunia besar isinya untuk orang yang engkau gibah. Untuk yang cari kayu bakar tadi engkau susah payah kerja bakti, beramai-ramai, pahalanya, ganjaran pahala yang kau kerjakan tadi diberikan Tuhan, gasan menapali. Jika kita itu nak orang gibah itu baju kita kotor, baju orang nanti gibah tadi, bajunya kotor, berlumur dosa, ibak, dilihat tadi berlumur lumpur. Nah, yang mencucinya siapa? Orang namun gibah, orang nama fitnah tadi, orang nang iri dan iri tadi itu nang mencuci daripada dosa dan kesalahan yang dilakukan. Ada rugi lah kita nang menggibah tadi. Itu diri jahil tadi. Maka apapun yang kita kerjakan kalau diri kita jahil, rusak ibadah. Hati urusi orang lain, menggibah orang lain. Nah, jadi urusilah mobilmu, urusi dirimu, lurusakan lawan Tuhan jadi sebagai hamba tadi. Seperti Imam Junaidi tadi, dilihat Pak betul di luar, di dalam menggeretek hati tadi nah ada menggeretek sedikit ya. Padahal benar tuh menggibah pula, nah rusak amal ibadah. Ada mudah-mudah beliau tadi bawirik malam, panjang malam. Kalau kita sejam hingga dada, nah itu kita. Kemudian tadi dari orang miskin tadi sekelompok orang yang mendatanginya membawa orang miskin itu tadi di atas meja hidangan. Mereka berseru kepadanya, makanlah dagingnya karena kau telah menggibahnya. Nah, disuruh memakan. Makan dagingnya, kata orang yang banyak tadi, makan dagingnya. Akhirnya Imam Junaidi menjadi orang miskin itu. Saat menemukannya, ia pun lantas mengucapkan salam kepadanya. Kemudian orang miskin itu berkata, pulanglah kembali, wahai Abu Qasim. Jadi nama Imam Junaidi al-Baghdadi itu adalah Abu Qasim. Cuma yang dikenal tadi Imam Junaidi al-Baghdadi tadi. Di antara contoh sikap tidak terhadap diri sendiri adalah mengedepankan pemenuhan syahwat. Di antara contoh bersikap tidak sopan terhadap diri sendiri adalah mengedepankan atau mengutamakan pemenuhan syahwat yang halalkan daripada memenuhi kewajiban yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Syahwat yang dihalalkan, nah bukan syahwat yang tidak dihalalkan. Jadi ada syahwat yang nyata, ada syahwat yang samar. Nah, masih ingat kemarin ada syahwat yang nyata, ada syahwat yang tersamar. Padahal itu syahwat tadi halal. Nah, ini termasuk bersikap tidak sopan terhadap diri sendiri dan mengedepankan pemenuhan syahwat, syahwat yang dihalalkan daripada pemenuhan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal beribadah rajin, beribadah tekun, khusyuk. Cuman ada tujuan di dalam engkau melaksanakan amal ibadah. Ada tujuan di dalam melaksanakan amal ibadah.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan ini bila lain daripada Allah, maka itu disebutkan adalah syahwat yang pertama, walaupun halal. Apa itu? Pertama diantaranya pahala. Kedua berupa ganjaran surga. Bidadari-bidadari yang hidup. Makanan minuman di negeri akhirat yang berlimpah ruah. Buah-buah. Istana yang besar. Kemudian kedudukan derajat yang tinggi di hadapan Allah, atau ujar bahasa orang banyak tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah taala pada di sisi. Inilah syahwat yang tersembunyi. Nah, ini kada supan pula diri lawan Tuhan. Amal ibadah ya baik, cuman ada tujuan lain selain daripada Allah. Mulai sekarang pada makan tujuan lain selain daripada Allah beribadah tadi. Pada makan hapuskan syahwat yang tersamar pada diri walau halal itu. Kada supan lawan Tuhan. Contoh bapak sayang lawan diri tadi, lawan kekasih tadi. Cuma anak tanah yang di sana. Nah, perumahan di Banjarbaru itu biasa aku kena. Nah, tuh kebun nang sawit nang banyak tuh kena biasa aku. Tuh kedudukan yang bagus-bagus. Nah, kedudukan yang berpangkat tuh untuk aku nantinya. Bapak dah cinta dengan Tuhan, supanlah kita dengan kekasih tadi yang kau cintai tadi. Supankah, malukah, tidakkah? Artinya minang orang ada di diri. Bapak dah cinta, cinta puji, puji memberi persembahan pagi, siang, malam memuji. Tapi tak jijik, jauh aja tahu tak jijik. Ada tujuan lain diunting. Nah, diunting tadi. Nah, paham nggak tuh? Mau unting, mau unting itu apalah. Nah, mau unting itu mengekeu, mengekeu itu apa tuh? Kalau senjata tuh, nah ada teropong, membidik namanya tuh, nah ada yang dibidik, yang kau sembunyikan yang orang lain kada tahu, manusia kada tahu. Cuma hatimu kada kau dinistai, beramal ibadah rajin, ada yang diunting kakak tadi. Bapak ada cinta, pagi, siang, malam, no, rajin benar. Itu kita telah dulu lah rajin seperti itu tadi. Mengadakan diri kita juga. Diri engkau tuh, jahilkan dulu. Ya, jahil, maksiatkah ia juga mengakui diri kita. Kita salah apa? Apa yang ada diakui? Orang yang kadang mau maju itu kadang hendak mengkritik dirinya. Artinya merasa diri bagus, paling benar diri tadi. Kada bisa bagus banget. Karena kada melihat kesalahan diri, kada bisa ngoreksi diri sendiri tadi. Pandang aja kita. Kita dulu ke tujuannya di belakang imam lah. Nah, kalau salah Jumat tuh berdulu jam 8 berdulu sudah. Nah, anak manggulung ya kan sajadah juga pada ulah. Padahal hati ini ya itulah diri kita yang kada tahu sifat tadi. Nah, minta pandang lawan manusia, apalagi minta pandang lawan Tuhan. Anak amal yang paling banyak itu diri kita tuh. Kadang bisa orang lain, diri kita orang tadi. Nah, karena coba yang sunat di bawah banyak itu mah dia dilihat orang, supaya kita bisa lihat orang lain, wah itu Pak Amal tuh kalau diambilnya nanto kayak itu kan terus. Nah, kena alim mana aja katanya kalau diambilnya nanto. Ada anak yang tujuh tadi tanah, nah, ladang ampun calon mertua, nah, kabun tanah banyu beliau nih tadi. Nah, kada tahu di diri kita. Nah itu kita kada maksud. Manusia aja lawan Tuhan apa lagi parah diri kita, hikmah kepada diri kita tadi. Yang kita baca tuh jaka kawa tuh menakib kita tuh, nah jangan menulis menakib tuh yang baik-baik saja. Nah, yang baik-baik saja, cuma kebiasaan juga lah bila menulis menakib riwayat di yang baik-baik, yang buruknya ditinggal. Harusnya ditulis juga, mengenai apa yang pernah ngambil bola orang dan lainnya ditulis.
Nah, ini semua menakut ini terpasang dari yang baik-baik saja ditulis dari perjalanan dirinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-arif billah misalnya. Perjalanan dirinya ada diceritakan ini tuah menghibur orang, ada tuah dan nah macam-macam itu. Karena itu memberi motivasi kepada diri kita, khususnya diri kita ini tadi. Nah, maka katanya tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kesalahan. Kalau diulang-ulangi ulang, kasetnya itu aja salah. Nah, lalu pada Romela apa sudah satu kali salah, dua kali salah tadi diulangi. Nah, coba kita ngajak loh tuan. Hmm, dibagus-bagus apanya tadi. Jangan memikirkan upahnya, memikirkan upah bekerja ikhlas tadi. Ikhlas saya di mulut. Nah, cuma duit juga ianya tadi jatuh kita tadi mau. Hmm, nah, pahala juga surga juga. Jadi keadaan anda kayak manusia di surga tadi. Begitu pula di dunia tadi syahwat istri hendak dua tiga macam-macam syahwat di dunia juga tuh sama aja tadi. Cuma di akhirat parah lagi nih, parah. Kemudian lagi orang yang bersikap tidak sopan bisa saja segera dihukum. Jadi orang yang kada sopan tadi, tidak sopan tadi bisa saja kada dihukum langsung, secara langsung. Misalnya tidak langsung beri penyakit atau petaka, baik yang menimpa tubuhnya maupun batinnya. Namun Allah akan menghentikan bantuannya padanya dan menjauhinya. Nah, kalau sudah Allah menjauhi tadi apa? Nang kita makan dan jadi makanan haram dia lagi keluar menjauhi. Dan yang membantu mengurusi kekayaan kita iblis setan. Bila bergaul dengan istri, dengan suami siapa? Setan ikut serta. Nah, lalu campur anak setan. Nah, tadilah anak manusia campur anak setan. Padahal anak manusia dia itu lakuannya sama persis dengan setan tadi. Misalnya tidak langsung memberi penyakit atau petaka, baik yang menimpa tubuhnya maupun batinnya. Namun Allah akan menghentikan bantuan kepadanya. Kalau Tuhan itu nanti akan bantuan pada kita lakukan kita. Ada usah Tuhan. Nah, anak kecil itu memang ada dibantu hutannya lagi. Anak ada dibantu orang tuanya. Nah, bagaimana nasibnya tadi? Jadi Allah akan menghentikan bantuan kepadanya dan darinya. Itulah awal mula terhijabnya ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan menjauhi diri kita. Ketika diri kita ada bersikap sopan tadi. Baik terhadap diri sendiri, manusia, ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala yang utama. Kemudian lagi seorang murid tak lagi mendapat pertolongan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan jatuh di hadapan Allah dan terjuntai tirai hijab di hatinya. Kerinduannya kepada Allah akan terganti atau berganti menjadi keterasingan. Ingat jarguru ma'rifat. Sekali engkau melangkah mundur di dalam menuntut ilmu ma'rifat, maka kafir seumuran. Selangkah aja mundur, belajar ketuhanan tadinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal diri, mengenal Tuhan. Selangkah mundur, maka engkau kafir. Artinya tadi bila mundur berarti karena lagi lontuan tuh. Asalnya tadi mengenal Tuhan, menyaksikan Allah, belajar musyahadah. Mundur dia tadi, lalu dipadakan kafir. Nah, kafir itu pada tahu lagi diri, pada tahu lagi Tuhan karena mundur untuk melihat dan menyaksikan Allah, mundur untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka bila setapak mundur, nah, dari guru-guru tadi, maka adalah diri engkau. Nah,
Orang hendak ke Jakarta di sini mundur kalau jadi seumur hidup kada mau sampai-sampai ke Jakarta. Misalnya tadi mengenal Allah dipadahkan orang kafir sesat. Lalu takut diri tadi asalnya belajar aja untuk kerja. Lalu dipadahkan orang kamu kena kafir. Kamu kena sesat kan jindik ya nak. Lalu takut mundur sampai kapanpun engkau di bawah garis kafiran nih, batas garis kafirnya. Bila diri kadang mana Allah Subhanahu wa taala, maka diri tadi dinamakan kafir, tertutup diri tadi, terhijab diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, garis kafirnya. Lalu jar orang tadi nang mau ujar-ujari tadi nang katuju iri dangki, nang katuju nyabar apa? Nyabar fitnah tadi nah. Nah, lalu jarnya tadi, nah bila engkau belajar itu makrifat tadi engkau jadi kafir kena. Kalau kena tarau kena, nah, kalau kena tarau macam-macam aja tadi, menggosip, maujari, memberi fitnah macam. Maka sang salik tadi tergantara hati, tergantara takut. Nah, takutan. Kalau bebenaran kafir, kalau bebenaran sesat, bebenaran itu artinya belum benar. Karena belum jadi. Nah, sama dengan main-mainan kemarin tadi. Artinya di garis ini cacat kena. Bila belajar keturunan itu macam jadi kafir. Jadi sebenarnya garis kekafiran itu membedakan antara orang kafir dan kafir. Itulah di mana dirinya sudah melihat dan menyaksikan Allah. Sudahkah yang mengenal Allah adakah? Bila belum karena Allah Subhanahu wa taala maka dinyatakan dirinya masih berlumur kafir, kafir lagi diri. Jahil lagi diri dan jahil pada diri, jahil pada Tuhan. Nah, di bawah garis tadi. Jadi seumur hidup ia kada wani, seumur hidup dirinya kada berani melewati garis yang digunakan orang kafir tadi. Seumur hidup kada pernah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani mengenal Tuhan, menyembah Tuhan rajin, mengenal Tuhan kada wani. Nah, ini alahan daripada anak kecil sama sekali. Nah, anak kecil tadi sering bertanya-tanya, bah itu apa bah? Nah, pasta gigi itu apa katanya? Macam-macam dia tanyakan tadi. Itu dari apa bahannya? Nah, macam-macam. Kemana? Nanya kembalinya. Kalau anak kecil tadi, mas, ini lebih parah daripada anak kecil. Rajin beribadah, tapi mengenal Tuhan kada mau. Maka Nabi menyuruh hendaklah engkau di dalam beribadah itu engkau lihat dan menyaksikan akan Tuhan. Engkau beribadah. Nah, ada diberi tanda pulang di sini. Nah, diberi tanda berapa biji? 1, 2, 3. Tanda pulang. Diberi tanda sudah cuma kada pun mengenal Tuhan tadi. Karena Tuhan katanya kada perlu dikenali, Tuhan kada perlu disaksikan. Kenapa Nabi menyuruh engkau di dalam beribadah itu hendaklah engkau melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah, maka engkau akan terhindar daripada sifat kedesukan lawan Tuhan tadi. Beradab dengan Tuhan. Orang tua aja beradab, apalagi dengan Tuhan. Maka disebutlah dialah Allah. Dialah Allah. Jadi kalau mengenal Tuhan dengan sebenarnya jangan disebut kayak Tuhan kita tuh nah. Misalnya Dullah. Kalau kita sebut siapa nama bapak kamu? Dullah. Nah, Dullah kesini angkat. Dullah tolong belikan baju aku. Dullah. Padahal Dullah tadi kan bapaknya, nama bapaknya. Ketika dia meminta sesuatu kepada bapaknya, Dullah tolong belikan aku baju. Belikan aku makanan, belikan aku minuman. Kata-katanya tidak ada yang salah. Bahkan dia pasti mengucapkan tadi. Tuh ada adat dia tuh dengan orang tua. Nah kalau orang Inggris, orang Barat,
John kesini engkau, John. John tadi sebetulnya bapaknya. Tapi kalau orang Timur, orang Timur tadi menjaga adat sopan santun. Malaysia kan juga ada kan orang Malaysia tadi yang menyebut bapak ibunya dengan namanya langsung. Tentu tidak. Tentu dikira bapak, ibu, ayah. Begitu pula dengan paman dan lain sebagainya. Begitu pula dengan Tuhan tadi. Nah, jadi bila mana Allah jaga adat tadi kepada Tuhan tadi. Jangan mengiau orang tua tadi dengan namanya, maka kada beradat kita. Kada sopan santun kita. Dengan selama manusia saja orang yang lebih tua disebut paman, pak kecil, mak kecil, jadi orang Hulu Sungai. Kalau kita ke Hulu Sungai ada panggilan pak kecil, mak kecil, ada istilah paman. Kalau orang Banjar Suanang, nah kalau kata orang Malaysia orang Banjar Suanang, bila orang rantau paman, nah bila orang Banjar orang Matapura Suanang, Sokacil, Suanang Sokacil, nah itu bahasanya tadi paman, tante tadi atau bibi. Saat seorang murid tak lagi mendapat pertolongan dan rahmat Allah, ia akan jatuh di hadapan Allah dan terjuntai tirai hijab di hatinya. Kerinduan kepada Allah akan berganti menjadi keterhasingan. Demikian pula saat seorang murid dijauhinya, akan terurailah hijab yang menutupi dan menghalangi hatinya untuk masuk ke hati. Nah, sama contoh misal tadi, maka hendaklah kita hikmahnya ikut di jalan Allah Subhanahu wa taala, usahakan niat dan Tuhan. Kalau hendak berjumpa Allah, Allah pun senang dengan kita. Kalau engkau hendak berjumpa Allah, melihat menyaksikan Allah, Allah pun senang. Kalau engkau hendak mengenal Allah, Allah pun senang memperkenalkan dirinya. Cuma kalau kita dimulai dengan istirahat hati tadi, prasangka-prasangkaan hati, sangka-sangkaan. Maka Allah bergantung kepada prasangkaan hambanya tadi. Bila hambanya menyangka jauh, menjauhi dirinya, Tuhannya tak dapat dikenal, Tuhannya tak dapat disaksikan. Maka sampai kapanpun dia berprasangka demikian, maka prasangka itu menjadi dinding dan menjat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lewati tadi batas yang digosipkan orang tadi. Nah, jurang kapil itu, nah ini kan jembatan tadi, nah di Banjarmasin ada di pelang orang itu. Nah, di pelangnya kan ada pelang tertulis begitu. Cuma gosipnya tadi kalau engkau sesat, ya, nah. Masa mengenal Allah sesat? Mengenal Allah Subhanahu wa taala dibilang sesat. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dipadahkan kafir, dipadang sesat. Tentu adalah kesalahan yang kadang-kadang itu kita kemana beribadah. Nah ya bang aku sana kemari itu nang sesat. Kurang mengenal Allah, ada yang dikenalnya, ada yang disembahnya, karena dia melihat menyaksikan daripada Tuhannya. Mana ada kafir tadi, cuma lantaran tamak kami, hasutan setan tadi, setan ketujuh. Nah, hasutan tadi kenapa kita tadi dihasut, dihasut difitnah tadi, ketujuh hasut kiri dan fitnah ke setan sebenarnya tadi. Itu adalah pekerjaan setan, bukan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketujuh pengesut, fitnah. Nah, tadi kita sebenarnya setan. Nah, maka dari itu, kalau seumur hidup kita jadi mundur, dari kita berdiam di situ maju pada wani juga, pada wani juga untuk tadi sama maju tadi maka lewati gosip tadi, lewati was-was prasangka tadi, maka temuilah Tuhanmu dengan mengenal dirimu, niscaya engkau mengenal Tuhanmu tadi. Jadi yang memperkenalkan Allah
tiada lain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia yang memperkenalkan dirinya. Sekiranya malam hari ini kita cukupkan dulu hikmah pada malam hari ini. Terima kasih atas segala kehadirannya, terima kasih atas segala dukungannya, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilapan kata, baik yang dianggap salah, tidak pantas diucapkan, atau kata-kata yang salah dianggap. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pengajian malam hari ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama-sama. Maka luruskanlah niat tadi hanya semata-mata abdi dan taat kepada Allah tanpa mengharap sesuatu. Maka jagalah cintamu dengan tulus ikhlas kepada orang yang kau cintai, atau jagalah cintamu hanya kepada Tuhanmu tadi, dan jauhilah segala sifat-sifat tercela, sifat-sifat tidak sopan terhadap Allah, terhadap diri, dan terhadap dirimu sendiri. Sekiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.